Berikutnya yang dibahas adalah dari Bank Indonesia, Pak Wimono, silakan. Izinkan saya untuk membahas dua paper ini, tapi dalam judul besar yang akan kami coba lihat adalah bagaimana sih sebetulnya tantangan dan prospek perekonomian ke depan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Profesor Adiningsih dan juga Pak Rimawan. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Profesor Adiningsih bahwa ya kondisi perekonomian kita itu sekarang sedang sedang lesu begitu ya, sedang dalam tekanan, baik dari tekanan dari sektor eksternal maupun dari sektor internalnya sendiri atau domestik. Satu hal tadi disampaikan oleh Pak Rimawan dari bagaimana ini subsidi BBM ini, bagaimana, apakah dampaknya seperti apa kepada perekonomian, nanti akan coba kita lihat, kita diskusikan bagaimana sih dampak dari BBM ini kepada, terutama kepada inflasi dan barangkali kepada PDB secara keseluruhan. Coba akan kita lihat. Kalau kita barangkali outline saya akan seperti ini, sebetulnya tantangan perekonomian nasional kita itu seperti apa, dan juga balance of risk-nya seperti apa. Terus kita akan lihat nanti perkembangan indikator makro yang tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor Adiningsih sebetulnya. Tapi nanti yang di sini akan lebih sedikit lebih mikro malahan. Kalau akan sedikit mikro. Yang ketiga, ini bukan keempat, ketiga adalah bagaimana kebijakan pemerintah, baik dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan juga dari Bank Indonesia sendiri, termasuk juga nanti sektor real dalam mengantisipasi BBM ini dan juga tekanan terhadap inflasi maupun tekanan dari sisi pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kondisi perekonomian kita itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau dari sisi global tadi Bu Adiningsih sudah menerangkan banyak, kita bicara Amerika, kita bicara Eropa, kita bicara Cina, kita bicara Jepang. Saya kira semua kita sudah tahu bahwa global itu slow down. Itu intinya kan begitu. Global itu slow down. Bahwa ada beberapa indikasi terjadi recovery, terutama di Amerika, yes, karena pengangguran juga sudah turun meskipun masih belum mencapai level yang diinginkan. Jobless-nya juga sudah mulai berkurang. Bahkan sekarang Greenspan juga sudah mengatakan bahwa this is the timing untuk keluar dari krisis, gitu kan, dengan upaya-upaya dari Greenspan, dari Bernanke untuk menyetop yang ada, yang kita sebut dengan quantitative easing. Jadi mereka sekarang, Bank Sentral Amerika sudah mulai membeli kembali obligasi-obligasi atau menjual obligasi-obligasi yang sekarang dipegang oleh Fed-nya. Di Euro saya pikir sama ya, nanti akan ada beberapa indikator di dalamnya. Di dalam negeri itu yang paling terasa adalah investasi, terutama memang investasi non bangunan. Ini terkait nanti kita bisa bicara mengenai bagaimana impor kita yang lebih banyak consumption good dan sebagainya. Dari sisi inflasi, nah ini saya kira kita sudah sepakat bahwa upside range dari stabilitas makro ini terletak bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi apa tidak. Tadi disampaikan oleh Bu Adiningsih juga, inflasi kita sudah 547 kalau kita bicara Mei year on year itu sudah 547. Nah, akhir tahun itu akan berapa? Hitung-hitungan kami memang ya tadi akan sebenarnya sekitar 7,76. Tapi apakah itu bisa kita kendalikan apa tidak, kita lihat nanti upaya apa yang ada di sana. Eksternal jelas bahwa current account kita juga defisit, tadi sudah disampaikan, baik dari sisi current account-nya, terus dari sisi TMF-nya. Tadi saya bisik ke Pak Rimawan, kalau TMF-nya sih sudah mulai surplus gitu loh. Tapi ya kita lihat apakah dengan BBM ini TMF-nya bisa surplus apa tidak. Tapi kalau current account-nya kelihatannya itu fundamental ya, barangkali jangkanya akan lebih lama. Nilai tukar juga seperti itu. Pasar keuangan tadi, pasar obligasi kita juga sudah semakin tertekan, kredit juga sebetulnya ya masih tumbuh tinggi tetapi kecenderungannya semakin menurun. Fiskal tadi sudah banyak diulas oleh Pak Rimawan bahwa tekanan juga
semakin besar. Nah ini beberapa sebetulnya risiko-risiko yang kita hadapi di dalam perekonomian terutama di 2013 dan kemungkinan juga akan bisa, kalau ini tidak berhasil di dalam kita mengendalikan di 2013, akan berdampak kepada 2014 sehingga memang kondisi 2014 juga tidak akan semakin baik. Ini adalah beberapa indikator sebetulnya yang ingin saya sampaikan saja, bagaimana Eropa, Amerika, Jepang, Cina, dan India itu banyak yang kuning Bapak Ibu sekalian. Kuning ini artinya bahwa itu kita harus sudah waspada gitu kan, bahwa ini loh ada tekanan-tekanan yang tidak baik, tekanan-tekanan yang ya, kita katakanlah tidak baik dari sisi eksternalnya, baik dari sisi growth maupun dari sisi pengangguran dan sebagainya. Ini kelihatan sekali bahwa mereka itu masih belum, recovery-nya masih belum bagus begitu. Meskipun Amerika sudah hijau gitu kan, Amerika sudah mulai hijau, India juga sudah mulai hijau, Cina tadi Pak Indonesia juga mengatakan, Bank Dunia itu juga sudah menurunkan ke sekitar 7,7. Tapi ini yang ada di GDP growth ini adalah consensus forecast di Juni 2013 yang terakhir. Memang Bank Dunia juga menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia yang tadi disampaikan 2,3 ke 2,1 atau 2,1 ya seperti itu. Tapi ini IMF juga sudah menurunkan dari 3,3 ke 3,1. Artinya adalah memang eksternal itu sedang bias ke bawah. Ini kira-kira di pasar keuangan dan komoditi globalnya. Kalau kita lihat dari sisi komoditinya itu juga semuanya kecenderungannya menurun di grafik bawah. Dan juga dari sisi equity-nya atau dari stock marketnya, meskipun ada peningkatan, kalau Bapak Ibu sekalian lihat dari baik yang stock market yang ada di Amerika maupun yang ada di Cina itu pernah peak, tapi kemudian di beberapa bulan terakhir ini kelihatan adanya suatu slowdown. Harga minyak juga demikian. Harga minyak kita bisa lihat ICP juga terus mengalami penurunan. Sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang APBN 2013 Pak Limaman ya, yang asumsi APBN dipakai itu kan 100 US dollar di harga minyaknya. Sebetulnya dengan harga minyak yang 104 itu yang pertama adalah belum ada keharusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Yang kedua, kalau ataupun menaikkan harga BBM ya boleh pemerintah saja sekaligus, tidak harus lewat DPR gitu loh. Seperti itu sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Tapi mungkin Pak Liman mengatakan karena itu banyak faktor politisnya sehingga masih harus masuk ke DPR dan sebagainya. Isu yang mengemuka di sana adalah kenapa harus masuk ke Banggar itu karena ada PLSM. Itu yang menyebabkan mereka harus masuk ke Banggar. Betul, kalau tidak ada balsam, tadi Bu Adi menyampaikan balsam, itu tidak perlu masuk ke Banggar. Balsam itu ternyata juga cuma disetujui 4 bulan. Yang usulannya dari 5 bulan. Dan jumlahnya juga tidak terlalu fantastis sebetulnya. Hanya sekitar 15 T. Dan dibagi kepada 15,5 juta rakyat. Ini yang sebetulnya di sana. Tapi prosesnya adalah memang sangat menyedihkan. Dari domestik sendiri kita juga tadi Bu Alice mengatakan ya memang kita sekarang sedang dalam kondisi bias ke bawah. Ya memang sedang dalam tekanan. Triwulan 1 kita tumbuh hanya dengan 6,02. Ini suatu kondisi yang sangat rendah kalau kita dibandingkan dengan historicalnya. Triwulan 2 proyeksi kami itu bahkan bisa di bawah 6. Bisa di bawah 6, bisa antara 5,9 sampai dengan 6,1 lah. Tetapi biasa bias ke bawah. Untuk keseluruhan tahun kita akan lihat sampai seberapa kita 2013 ini. APBNP itu dinyatakan tadi adalah 6,3. Habis setuju tidak dengan 6,3? Kalau kami mengikuti pembahasan di Banggar itu benar-benar angka politis. Sebetulnya yang pas itu adalah sekitar 6,1 sampai 6,2. Tetapi ada 3 partai yang nggak sepakat. Akhirnya disepakati menjadi ya sudahlah. Sebenarnya hitung-hitungan setelah waktu itu sempat diskors karena memang tidak sepakat itu, sempat diskors setengah hari. Akhirnya Kementerian Keuangan diminta untuk menghitung kembali kira-kira
berapa yang visible kepada mereka, karena partai itu minta 6,5. Itu sesuatu yang sudah sangat sulit untuk bisa capai. Akhirnya Pak Menteri kemarin setelah diskors setengah hari muncul dengan 6,28. Nah, oleh Banggar langsung dibuat ada sudah 6,3. Itu angka-angka ini benar-benar angka kompromi. Kita sendiri pun BI tidak akan yakin bisa mencapai angka itu dengan asesmen yang terakhir 6,3 itu. Akan itu sangat sulit. Kalau kita lihat spasial, ya ini Bapak Ibu memang bisa agak ini sebetulnya yang hijau-hijau ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di atas 6%. Bisa kita lihat banyak di Sumatera, di Irian, bahkan itu Irian bisa di atas hijau semua, sangat hijau itu. Di Jawa hanya di Jakarta, sekitar Jakarta saja. Yang lain memang Sumatera ini yang agak ketinggalan memang secara ini ya. Kalau kita lihat trennya, ini memang kita harus memberikan perhatian yang cukup besar di beberapa daerah yang memang masih kuning-kuning ini. Kalimantan Timur itu heran juga, itu kan daerah minyak, kenapa dia pertumbuhannya rendah gitu? Ini menjadi pertanyaan. Sama juga dengan NAD, Nang Aceh Darussalam itu juga kenapa pertumbuhannya rendah? Nggak tahu minyaknya ditaruh kemana dia. Nah, ini beberapa indikator. Kalau kita lihat kenapa pertumbuhan kita bias ke bawah, itu dari beberapa survei yang kami lakukan, baik dari survei konsumen maupun penjualan eceran, itu semuanya mengatakan bahwa proyeksi mereka itu ke bawah semua. Dari survei indeks keyakinan konsumen itu juga dia turun, baik yang dilakukan oleh BI, BPS, Dana Reksa, AC Nielsen maupun Kadin. Trennya sama, adalah kecenderungannya adalah ke bawah. Yang kanan atas itu adalah penjualan eceran. Ada beberapa memang mereka meningkat ya. Tapi kalau kita lihat dari perlengkapan rumah tangga itu sudah mulai menurun. Komunikasi tadi sampaikan Bu Adi sih, tumbuhnya sangat tinggi, itu kelihatan di sana. Memang dia masih tinggi. Jadi ya HP sekarang itu HP Cina itu banyak sekali. Terus nanti kita juga lihat pertumbuhan. Nah, ini penjualan eceran mobil motor tadi sampaikan Pak Rimawan. Nah, orang-orang yang dapat ini yang mana gitu kan? Ternyata memang penjualan mobil itu masih meningkat kalau Bapak Ibu lihat. Di yang biru ini karena nggak bisa pointers ya. Yang biru yang dari bawah ini, biru itu, penjualan mobil itu justru masih meningkat. Jadi ada semacam shifting antara penjualan, mungkin ya, antara penjualan motor ke penjualan mobil. Ini apa? Apakah karena memang sekarang demikian mudah membeli mobil, Bapak Ibu bisa bawa pulang Avanza, terus bawa pulang Daihatsu itu dengan hanya berapa? Mungkin hanya 20 juta barangkali, dengan angsuran yang sekitar 1 sampai 1,5 juta. Dengan penghasilan yang 10 juta, 5-7 juta barangkali, itu sudah bisa membawa pulang Avanza atau Daihatsu gitu kan, yang sekarang nggak ada matinya itu, bukan lagi pijar. Kalau pijar dulu sudah tidak ada duanya kan begitu. Nah, ini agak turun dikit ke Avanza atau ke yang lain. Jadi tidak ada tiganya kalau nggak salah. Nah, neraca pembayaran ini memang menarik. Saya tidak akan panjang lebar di neraca pembayaran. Yang saya garis bawahi adalah tadi Abu Adi menyatakan cadangan devisa. Cadangan devisa kita itu memang terus mengalami penurunan ya. Triwulan 1 2013 itu hanya 104. Posisi sekarang itu sekitar 105,7. Nah, itu kalau kita lihat ya memang hanya cukup untuk sekitar berapa? 5,7 sampai dengan 6 bulan impor plus utang luar negeri jangka pendek. Ini memang cukup ini ya. Kalau kita katakan ini apakah ini cukup ya tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Dari beberapa penghitungan kecukupan cadangan devisa yang dikeluarkan oleh IMF, itu ada satu metode yang lebih rendah lagi, Bu. Cara penghitungan tidak termasuk bulan impor, tapi hanya untuk utang dalam negeri, utang luar negeri yang jangka pendek saja. Ini, nah, kenapa seperti itu ya, kita masih harus maklum bahwa memang ekspor kita itu masih gitu kan, masih di masih banyak terdiri dari produk-produk primer. Di grafik bawah ini 54,1 itu ekspor kita itu masih produk primer gitu kan. Kebijakan lanjutan Bank Indonesia
minggu kemarin kita sudah meningkatkan BI rate tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan, harus ada kebijakan sifatnya makroprudensial. Nah, seperti apa? Contohnya adalah penguatan yang sifatnya adalah berupaya untuk mengurangi risiko yang berlebihan di sektor tertentu. Misalnya beberapa bulan lalu Bank Indonesia menerapkan yang namanya LTF, Loan to Value Ratio. Itu adalah salah satu bentuk dari kebijakan makroprudensial. Jadi membatasi sebetulnya kredit yang sifatnya konsumtif. Ini loan to value ratio baru diterapkan untuk properti. Nantinya akan ke kendaraan, akan ke yang lain. Jadi untuk mengurangi itu, bagaimana kita bisa mengurangi beberapa ekspansi dari perbankan, dari sektor finansial yang tidak diperlukan oleh ekonomi, yang tidak terkait dengan produksi. Itu adalah yang terkait dengan makroprudensial. Saya kira yang moneter, Bapak Ibu sudah paham sekali, apalagi yang nilai tukar. Dan yang penting adalah komoditi kebijakan ini tidak bisa kita anggap remeh. Ini sangat penting. Upaya-upaya BI dalam mendorong perbankan, saya pikir ini beberapa sudah tahu. Yang barangkali baru adalah bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan financial inclusion melalui upaya kita sebetulnya untuk meningkatkan keinginan atau membuat masyarakat itu lebih atau mau masuk ke sektor perbankan atau mau menggunakan jasa-jasa perbankan. Inilah yang sifatnya adalah yang kita sebut dengan financial inclusion ini. Ada beberapa alasan, karena memang menurut survei Bank Dunia hampir lebih dari 51% itu penduduk Indonesia kan belum dilayani oleh perbankan. Jadi inilah yang akan kita hit, bahwa kita akan ingin meningkatkan bankable dari masyarakat itu dengan melalui pilot project yang namanya brainless banking atau beberapa SMS banking dan sebagainya, sehingga mereka akan mampu akan mau bertransaksi dengan perbankan dengan tujuan adalah nanti pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan juga stabilitas sistem keuangan. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah Profesor Triwidodo. Beliau adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, akan mempresentasikan terutama yang disebut-sebut oleh Profesor Adi Ningsih tadi ya, mengenai gamma leading economic indicators yang sudah 2 kali memprediksi arah perkembangan perekonomian dan tepat gitu ya. Jadi kita lihat seperti apa sih itu gamma leading economic indicator. Silakan Pak Triwidodo. Terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan hasil dari perhitungan kita mengenai gamma leading indicator yang tentunya akan dinanti oleh sektor bisnis ini ya, perekonomian nanti ke depan bagaimana. Juga terima kasih pada Bang Mandri sudah memberikan dashboard makroeconomics yang kemudian kita punya akses data makroeconomics sehingga gamma leading indicator ini merupakan yang kita olah dari database CIC yang disediakan oleh Bank Mandiri, kemudian muncul dengan prediksi-prediksi yang kita bisa setara dengan organisasi yang sudah ternama di situ ya. Meskipun UGM juga ternama, tapi ketika kita tidak punya nama, hanya teori-teori saja, tapi setelah kita punya database didukung ya, kita jadi setara sekarang. Nah 2 kali next mas ya. Nah pertama kali kita bikin gamma leading indicator itu dengan tim peneliti yang mendekati Pak Galih di sana. Yang pertama, kemudian dilanjutkan Pak Galih masih, tapi kemudian dilanjutkan oleh Pak Daru ya, Mas Daru kalau belum lulus. Nah itu yang dapur kita. Ya. Nanti kalau berkaitan dengan variabelnya apa, kemudian bagaimana teknisnya bisa kita ditanyakan oleh Pak Galih yang duduk di sana. Kasih pos dulu sama Pak Galih. Ya. Kemudian Mas Darul nggak ada.
Oh di luar ya, masih jaga. Nah, pas pertama kali kita bikin, itu kita baru launch ya. Kemudian, tapi yang kedua itu kita bertolak belakang dengan organisasi-organisasi yang sudah mapan ya. Kita prediksikan menurun ya, tapi organisasi-organisasi besar ya seperti tadi disebutkan oleh Pak Edi itu naik. Wah, kita kurang pede ya. Tapi sekarang kita lebih pede karena ternyata kenyataannya adalah menurun seperti prediksi kita. Nah, moga-moga yang ketiga ini juga menurun ya. Seperti prediksi kita ya. Prediksi kita. Ini kayak jualan kalau ngeramal SD dari zaman dulu, zaman Pak Harto itu ada sumbangan sosial berhadiah, forecast dan seterusnya. Nah, ilmu itu saya aplikasikan di sini. Nah, tapi paling enggak sekarang kita sudah pede karena paling tidak dua kali kita betul ya. Nah, Gamalai sebelumnya telah berhasil memprediksi perlambatan ekonomi Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu kita betul terus ya, yaitu pada kuartal 4 dan 2012 dan kuartal 1 2013 yang masing-masing year on year sebesar 6,11% dan 6,01%. Ya, waktu itu organisasi-organisasi internasional itu memprediksikan Indonesia naik, ya kita turun, dan kenyataannya adalah turun. Mungkin gambar namanya leading indikator itu adalah indikator yang mendahului. Kalau nanti demikian, besok ekonominya demikian loh. Nah, gitu kira-kira gambar leading indikator itu demikian. Kalau kita gambar leading indikator menurun, maka kemudian nanti juga akan menurun. Nah, pada saat krisis ekonomi global yang sering kemudian dijadikan referensi ketika ada referensi global ekonomi, kemudian kita juga mensinyalkan titik balik lagi pada kuartal 4 tahun 2007. Kita juga sudah prediksikan nanti tahun 2008 itu akan ada krisis atau menurun loh. Nah, betul. Pada tahun 2008 itu krisis mampu memprediksi. Nah, itu ujiannya gitu ya. Kalau ibarat mahasiswa diuji dulu. Betul, ternyata juga menurun. Nah, baru kemudian kita pede. Nah, saat ini prediksi gamma untuk yang wah begitu bagus ini. Di rumah nggak punya ya. Oh kebalik, makanya kok nyorong perut saya. Saya kira di CT scan gitu. Loh, nggak bisa. Oh ya. Oh ini malah. Nah, baik. Menunjukkan sinyal yang perlambatan ekonomi ya. Di sini ada perlambatan ekonomi. Jadi prediksi kita nanti perekonomian ke depan akan menurun. Ya, menurun. Jadi kalau pegawai negeri mungkin juga akan menurun gaji realnya. Ya, karena tadi prediksi inflasinya juga naik, realnya akan menurun. Siap-siap kita mengecangkan ikat pinggang. Mending sekarang gemuk besok kurus, daripada sekarang kurus besok kurus lagi kan gitu. Nah itu prediksi kita. Nah, asumsi yang ada di dalam Gamalai itu adalah time series analysis. Ya, time series analysis karena memang untuk prediksi jangka panjang itu kalau secara teori yang lebih tepat adalah time series analysis, lebih tepatnya univariate time series analysis. Ya. Nah, asumsi mendasar di dalam time series analysis adalah everything hold constant. Jika tidak ada sesuatu yang berubah. Ya. Nah, itu asumsi yang mendasar. Kalau pemerintah tidak melakukan apapun dan juga internasional tidak melakukan kecuali apapun, maka perekonomian kita akan menurun, gitu ya. Nah itu asumsi mendasar. Sehingga kalau nanti betul, ya memang berarti pemerintah nggak melakukan apa-apa, ya.
dan dunia internasional, karena kemudian gamma leading indikator itu kelebihannya adalah juga memasukkan variabel-variabel internasional, tidak hanya nasional, kemudian juga internasional. Ya, jadi isu nasional ditangkap, isu internasional juga ditangkap. Ya. Perlambatan perekonomian Indonesia di tahun 2013 secara umum dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, yang tadi internasional, dan harga BBM, serta adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam menghadapi tahun politik. Ya, tahun 2013 ini kita sebut dengan tahun politik. Ya. Saya juga modeling mengenai dampak BBM. Ya. Kalau kira-kira kalau 2000 itu dinaikkan, subsidinya dikurangi 2000, atau harga minyak akan naik 2000, itu paling tidak masyarakat itu Indonesia dikompensasi paling kecil itu sekitar 1.001 rupiah. Itu welfare loss yang disebabkan oleh kenaikan BBM. Tentunya dengan memperhatikan dampak langsung dan dampak tidak langsung, inflasi yang disebabkan oleh BBM dan inflasi turunannya. Next, Mas. Nah, tahun pada IRO kali ini kita coba prediksikan variabel-variabel yang lain, ya, variabel-variabel inti di dalam makroekonomi. Ya. Perkiraan pertumbuhan PDB real year on year secara umum masih tidak menunjukkan optimisme yang tadi ditunjukkan oleh gamma Lei yang menurun. Ya. Untuk periode kuartal 2 dan 3 2013, pertumbuhan PDB real diperkirakan masing-masing sebesar 6 konsensus, ya, dari konsensus para makroekonom di sini, ya. Nah, itu 6,02 plus minus 0,2%. Jadi itu standar deviasinya, naik turun sebesar 6,02 dan 6,05 plus minus 0,2%. Ya. Perkiraan pertumbuhan PDB dengan melihat perkembangan perekonomian di Indonesia terbaru pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing diprediksikan 6,13 dan 0,22 dan 6,19 0,21 plus minus naik turun. Nah, ini hasil dari konsensus para ekonom makro di UGM. Jadi konsensus itu persepsi, ya, expert judgment, ya, para makroekonomis kita tadi UGM kita tanya kemudian berapa. Nah, untuk menunjukkan, untuk memperkuat, ya, kalau yang gamma Lei itu berdasarkan data, full data, kita nggak melakukan intervensi apapun. Ya, kalau di sini ada expert judgment, ya, menurut pandangan makroekonomis yang ada di UGM. Nah, kemudian inflasi periode kuartal 2 dan 3 di tahun 2013 diperkirakan masing-masing sebesar 5,93 dan 6,12%. Sedangkan inflasi di tahun 2013 diprediksikan mencapai 5,71 dan 5,66 pada tahun 2014. Ini juga konsensus para makroekonomis di UGM. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kuartal 2 2013 diprediksi mencapai 9.837 per US dollar, sedangkan pada kuartal 3 2013 diprediksi berada pada kisaran 9.834 per US dollar. Ini juga konsensus makro ekonomis di UGM, lebih spesifik di Fakultas Ekonomi. Ya. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika untuk tahun 2013 diperkirakan berada pada dalam kisaran 9.818 dan per US dollar dan 9.831 per US dollar pada tahun 2014. Demikian Bapak Moderator, waktu saya kembalikan lagi pada Bapak Moderator. Bu Sadrasi, menambahkan? Iya, ini jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sampaikan uraian dari IRO kita dari berbagai sudut pandang masa kini dan juga
proyeksi kita. Jadi inilah kesimpulan dari IERO kali ini, bahwa nampaknya kita melihat kuartal 2 ekonomi kita menghadapi banyak ujian, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tadi tidak optimis ya situasinya, volatilitas ekonomi makro ya, stabilitasnya meningkat, dan juga nampaknya banyak ketidakpastian sehingga suasananya itu tidak optimis, lebih ke pesimis ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Triwidodo dan juga Pak Rimawan yang menyampaikan tadi kebijakan mengenai BBM ya. Ini memang diharapkan pemerintah udahlah segera ambil keputusannya, karena itu akan mengurangi ketidakpastian dan itu lebih baik daripada ekonomi kita dipenuhi ataupun dihinggapi dengan ketidakpastian yang berlarut-larut ya. Dan harapan kita ya, karena nampaknya kondisi ekonomi ini tidak kondusif, tidak optimis, situasinya itu ada pemburukan, instabilitas yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera mengambil keputusan terkait dengan harga BBM seperti tadi saya sampaikan, dan otoritas ekonomi ya, serta semua otoritas yang terkait. Di sini ada otoritas BI, juga ada Kementerian Keuangan, diharapkan lebih fokus terutama dalam jangka pendek ini menjaga stabilitas ekonomi makro, karena memang kita bisa bayangkan kalau instabilitas ekonomi makro ini tidak segera terjaga dan menimbulkan spekulasi yang besar di tengah tekanan dana capital outflow yang besar karena utang swasta jangka pendek yang nilainya besar, nah itu berbahaya. Apalagi suasana politik mulai gaduh, dan kalau ini merembet ke dalam perekonomian berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi makro dan pemburukan ekonomi. Sehingga oleh karena itulah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan buletin kita pada kali ini, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Edi. Dibuka kesempatan untuk discussion, memberi komentar, masukan, dan lain sebagainya. Terima kasih, nama saya Akbar. Jadi pertama begini, jelas bahwa ketika kita mengambil sebuah kebijakan, kita tidak berhadapan dengan ruang hampa. Jadi meskipun kita secara ekonomi itu hitung-hitungannya benar gitu, tetapi ketika kemudian kita bawa pada ruang pengambilan kebijakan, maka di sana kita masuk pada persoalan-persoalan yang lebih rumit. Terutama tadi seperti kata Pak Rimawan, kita berhadapan dengan persoalan-persoalan politik. Nah persoalannya, politisi itu juga rasional gitu. Politisi juga ketika mengambil pilihan-pilihan politik itu juga melihat respon masyarakat, kira-kira mereka akan diuntungkan nggak secara politik dari respon mereka terhadap kebijakan. Nah sekarang yang terjadi, meskipun hitung-hitungan kita tadi ya, kita setuju bahwa dan saya pribadi juga setuju bahwa sekarang segera naikin aja deh harga BBM gitu, situasinya seperti sekarang. Tetapi kemudian masyarakat kan menilai bahwa pemerintah yang akan menaikkan harga BBM itu punya dua tidak terlalu kredibel begitu. Jadi at least bagi sebagian masyarakat, meskipun ini tidak semua, bagi sebagian masyarakat, pemerintah kita itu masih belum sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas mereka, fungsi-fungsi mereka sebagai untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan dalam konteks pengelolaan sumber daya migas pun juga banyak yang bermasalah begitu. Dan disinilah ruang-ruang di mana kemudian sebagian orang menolak BBM, bukan karena kenaikan harga BBM-nya sendiri, tetapi karena hal-hal lain yang kemudian mereka anggap pemerintah itu masih gagal. Yang kedua, karena ya masyarakat juga ragu bahwa kenaikan harga BBM ini hanya menjadi bagian dari transaksi politik saja gitu, menjadi tawar-menawar politik, di mana kemudian baik yang kelompok pemuas berkuasa di pemerintahan maupun kelompok yang di luar pemerintahan oposisi itu kemudian masing-masing sama-sama mencitrakan gitu, dua-duanya sama aja mencari pencitraan gitu. Nah dalam konteks itu saya kira ketika kita bicara tentang ekonomi Indonesia yang bersandar BBM, kalau kita mau lepas dari sandar BBM itu, maka kita ke depan harus bisa mendepolitisasi isu BBM gitu. Nah, bagaimana mungkin prosesnya agak panjang, tetapi satu hal yang paling penting saya kira kita sendiri sebagai kelompok intelektual termasuk bapak-bapak sekalian perlu biasakan untuk keluar dari kerangka perdebatan yang sekedar pro dan kontra BBM, kenaikan harga BBM. Jadi seolah-olah kita sekarang hanya
yang pro ya pro begitu, dengan seolah-olah memberi cek kosong kepada pemerintah, naikin deh harganya, lalu kemudian kita tidak berpikir bagaimana kemudian aplikasinya sesudah itu begitu. Sehingga kemudian saya khawatir nih teman-teman yang alumni FEB UGM ini kayak sekarang jadi pro aja, naikin gitu, tapi kemudian ketika mereka diserang oleh teman-teman yang kontra, itu mereka sering kesulitan untuk menjelaskan ketika benar nggak itu nanti nggak dikorup lagi, benar nggak itu kemudian nggak dipakai bancaan, lawang yang akan bagi-bagi bukan mereka kok gitu. Jadi mereka nggak dapat nangkanya tapi bakal kena getahnya. Nah yang kedua, bagi mereka yang kontra juga begitu, mereka mengambil posisi kontra dan kemudian menurut saya terjebak pada posisi yang seolah anti perubahan, sekedar status quo, pokoknya jangan naik gitu, turunin lagi gitu. Nah bagi saya kita harus keluar dari kerangka berpikir pro dan kontra itu. Kita harus mencari kalau dalam jangka yang lebih panjang gitu, untuk keluar dari sandra BBM, maka kita harus mencari kriteria dan mekanisme baku ya. Jadi arah perdebatan itu harus mengarah pada kriteria dan mekanisme baku bagaimana mengambil keputusan untuk ketika kita harus menaikkan harga BBM. Jadi kalau Pak Rimawan dan kawan-kawan tadi usul kenaikan 500 rupiah per tahun gitu ditolak oleh DPR, mungkin kita perlu juga mengusulkan perdebatan lain yang mengarah pada kriterianya apa pemerintah boleh menaikkan BBM gitu. Kita buat daftarnya, misal terkait dengan harga minyak internasional, lalu terkait dengan berapa pemerintah sudah saving melakukan efisiensi, pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Berapa pemerintah sudah melakukan misalnya perbaikan mekanisme pengelolaan migas dan seterusnya. Kita buat kriterianya, termasuk dengan angka-angka yang jelas gitu. Dan yang kedua juga mekanismenya, siapa yang harus mengambil keputusan, apakah harus seperti sekarang masuk ke DPR misalnya, ataukah harus dibahas di sidang paripurna dan sebagainya, ataukah bisa cukup di bawah presiden dan staf-stafnya. Baru kemudian sudah diputuskan, baru kemudian besok katakanlah kita buat mekanisme pertanggungjawaban di depan DPR. Sehingga dengan begitu ketika memang momentumnya harus segera mengambil keputusan, bisa segera diambil keputusan. Dan tidak seperti sekarang, seperti kayak perdebatan itu berpanjang-panjang dan kemudian sering kali kita kehilangan momentum. Harusnya segera naik, nggak naik-naik gitu. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin, nama saya Saryono Hadi Wijoyo dari BPH Migas. Ingin kami melaporkan pada forum ini, kami bekerja di Kementerian SDM khususnya di Direktorat Jenderal Migas itu sejak tahun 88. Kenapa ini kami sampaikan? Seakan-akan Bapak itu mendiskusikan kinerja saya selama ini. Dan ini terima kasih. Sementara ini memang rasanya kok akhir-akhir ini kinerja kami ini kok rasanya jelek. Meskipun dibantu oleh konsorsium UGM, ITB sama UI, ternyata ditolak juga. Saya antar di DPR, di depan pintu ditolak. Coba saya perjuangkan mati-mati Pak Rimawan, masuk aja nggak boleh, Pak Anggito nggak boleh juga. Dan ini meskipun hasilnya sekarang adalah keputusannya ya seperti itu. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ingin kami menggarisbawahi untuk gambar 14 neraca perdagangan migas. Ini. Di sini ada catatan kinerja neraca perdagangan migas pada April terus mengalami penurunan. Defisit neraca perdagangan migas dari bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah net oil importer dan dari tahun ke tahun akan semakin penurunannya semakin besar. Itu ditandai dengan net oil importer kita. Artinya apa? Ketahanan energi kita ini nanti akan semakin rapuh. Sementara kita sadar bahwa ketahanan nasional itu adalah ditopang oleh ketahanan Ipolek Sosbud Hankam, yang mana ketahanan ekonomi itu akan ditopang oleh ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, sementara ketahanan energi seperti ini. Nah, kalau kita melihat negara-negara di dunia ini di dalam menjaga ketahanan energinya yang merupakan salah satu pilar untuk ketahanan ekonominya dalam rangka menopang ketahanan negaranya, itu ada beberapa contoh negara ekstrem, yaitu Jepang. Jepang itu menstok minyak atau energi fosilnya
itu untuk 6 bulan. Meskipun negara OECD hanya 90 hari. Jepang ini adalah net oil importer murni, artinya boleh dibilang 100% itu ngimpor minyak. Saya ambil contoh yang ekstrem satu lagi, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu net oil exporter. Artinya apa? Dia mampu mencukupi dari hasil dalam negerinya, namun dia mengambil strategi ketahanan energinya adalah 7 bulan. Mohon maaf, 200 hari itu hampir 7 bulan. Jadi Amerika itu nyetok minyak itu 200 hari, Bapak Ibu sekalian. Padahal dia sebenarnya cukup. Nah, itu betul strateginya Jepang berhasil. Sewaktu kena tsunami, ternyata untuk recovery energinya itu membutuhkan 3,5 bulan. Artinya dia masih punya stok berapa tadi? 2,5 bulan. Akhirnya ekonominya selamat. Mohon izin kami melaporkan stok Indonesia itu adalah sekitar 21 sampai 23 hari. Dan kami dengan Pertamina pernah menghitung untuk naikkan 1 hari butuh 1 triliun. Kalau kita secara internasional 90 hari butuh, kalau 21 hari ya berarti 70 hari, 70 triliun yang dibutuhkan. Itu untuk stok yang wajar secara internasional. Sementara sudah net oil importer. Ini ingin kami sisipkan di dalam rangka sebelum kita mengupas Ipolek Sosbud Hankam tadi. Ternyata ketahanan ekonomi kita yang kita bahas ini adalah ketahanan ekonomi kita itu. Terima kasih Ibu. Itu cermin ketahanan ekonomi kita yang UGM telah berhasil 2 kali meramal betul. Kayaknya kalau ngeramal turun itu pasti betul, Bu. Mohon maaf. Pasti betul. Ini saya insinyur tapi kayaknya nggak usah ndaki kayak ini pasti betul ngelamar turun. Mohon maaf Pak. Bukan berarti kalau saya minta tolong itu ini hanya untuk melengkapi bukan. Kajian Bapak luar biasa meskipun ditolak DPR ya. Nah, itu dari sini kita sadar. Mohon izin untuk ditayangkan yang terakhir. Rasanya kok dari kesimpulan ini, arah dari ini semuanya kok ada kalimat politiknya ya. Jadi kenapa ekonom saat ini tidak berhasil memberikan solusi? Karena nyatanya hasilnya turun-turun semua, Bu. Tidak berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengatasi masalah sehingga BBM menjadi tidak tersandra. Nah ini kalau kita lihat aroma pertempuran politik menghangat. Nah, ini mengambil ini. Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera mengambil keputusan terkait terus ada politik lagi. Mohon maaf Pak Rimawan, ada jurusan ekonomi politik nggak? Kalau nggak ada, kami usulkan segera dibentuk karena pemerintah membutuhkan sekali jawaban ini. Ada? Wah luar biasa ini. Saya mungkin kalau dimungkinkan pengen sekali. Mohon maaf saya tertarik karena ini kok bolak-balik politik aja yang menjadi penentu. Bapak tadi mengulasnya secara politik dan memang betul. Bapak doktor gagal kan di Senayan masuk aja gagal, Pak Anggito juga gagal loh, ditolak. Nah ini kayaknya mungkin Mas ini nanti yang akan mengembangkan politik akan berhasil masuk di sana. Ini mohon maaf ini kritik politik, tapi terlepas dari itu semua kami kagum dengan UGM karena hal inilah yang penting harus kita sosialisasikan terutama di Senayan. Ya sekarang yang terpenting kita pikirkan bagaimana kita bisa masuk ke Senayan untuk
mensosialisasikan hal ini. Saya rasa kalau pemerintah sudah manut Bu, sudah pasrah kayaknya, kalau sudah akademisi ngomong itu sudah alhamdulillah itu pasti baik karena pasti netral dan kajiannya luar biasa Pak. Tapi sayangnya ujung-ujungnya ya di sana, meskipun sampai hari ini secara politis sudah disetujui belum diputuskan juga itu kesimpulannya politik juga ya Mas tadi, Mas itu tadi ya, keraguan-raguan itu juga politik ya. Jadi kira-kira demikian, terima kasih sekali. Nanti hari Sabtu kami akan menyampaikan kompleksitas hilir, yang mana salah satu bagian kecil, penyebab bagian kecil loh Mas, bukan tersandra dari BBM seakan-akan, tapi karena memang Ibu yang ngasih judul ya, itu biar menarik, sehingga saya juga hadir Bu, saya memang berkepentingan dalam hal ini. Itu, dan mudah-mudahan hasil kajian ini, outlook ini untuk ketiga kalinya betul, meskipun kata saya ya kalau turun pasti betul, tapi ini luar biasa, dan biasanya kajian pun rupanya juga dipengaruhi oleh pesanan sehingga agar angkanya naik. Tadi inflasi saja kan dikoreksi ya Pak, sama politikus ya dari BI tadi ya. Nah ini memang artinya betul-betul UGM berani menampilkan apa adanya, dan ternyata 2 kali betul, dan ini mudah-mudahan kami sangat mengharapkan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang berarti, artinya ya digugu lah, dan dilaksanakan oleh pemerintah pengambil kebijakan. Saya juga ingin koreksi sedikit Pak, bukannya kebijakan tanpa apa tadi Pak, tanpa teori, mestinya bertahap, itu sebenarnya juga sudah dilakukan. Sebagaimana kita ketahui dulu yang namanya fuel itu disubsidi, apapun jenisnya fuel di tahun 70-an. Jadi aviasi, bensin untuk pesawat terbang itu dulu juga disubsidi, dan bahkan pesawat-pesawat terbang yang landing di Kemayoran dulu itu kalau fueling juga disubsidi. Seperti yang terjadi bahwasanya orang-orang asing yang di sini kalau naik mobil beli BBM premium juga disubsidi, itu sisa-sisa, dan secara bertahap itu sudah dikurangin satu persatu, yang saat ini tinggal 2. Kita kemarin berhasil dengan mengurangi kerosin meskipun cukup sulit, dan karena ketertarikan saya itu kami jadikan tesis di MMUGM kami, sehingga saya juga lulus dari MMUGM dengan tesis konversi LPG, konversi minyak tanah ke LPG. Terima kasih ke MMUGM. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyo Edi Bowo dari Organda Jogja. Terima kasih atas undangannya. Intinya memang kami itu sangat berharap BBM bisa naik, karena dari beberapa kali kita raker dalam pertemuan dari Organda Indonesia pun isinya hanya mengeluh, artinya mengeluh dan mengeluh kenapa begini terus, sampai Pak Iwan memunculkan ada cost yang dikeluarkan karena adanya ketidakpastian. Itu pun kita juga kena imbas. Dalam 2005 semenjak BBM pada naik itu kan, itu kami memang pada saat itu hanya menaikkan harga untuk tarif angkutan itu. 2008 krisis global, 2012 itu tidak naik juga. Tetapi komponen-komponen pendukung seperti sasis, seperti besi-besi baja, AC dari impor itu semuanya naik. Kita tidak bisa buat apa-apa itu. Yang ada kita hanya mengenai profit yang ada. Sampai Pak SBY 2012 terakhir menjangan-janjing, ternyata ada demo nggak jadi naik, kita pun kena imbasnya. Karena secara tidak langsung para supplier kita itu sudah menaikkan persentase harga kita itu secara kecil itu, 1%, 2%, 3%.
Tapi kalau kita akumulasikan sampai tahun ini mungkin mereka sudah cukup besar gitu kenaikannya. Contoh harga ban aja. Harga ban itu kan harga sewa mungkin sekarang sudah nggak bisa hitung. Jadi dari situ memang kita berharap mereka ada BBM. Terus yang kedua, harapan kami mitra dengan pemerintah dari Menteri Perhubungan sendiri memang tidak hanya dari sini aja, tapi ke depan kita juga tergantung dengan pemerintah perhubungan. Pada saat kenaikan BBM ini kita menuntut 30%. Tapi karena kita punya hubungan baik dengan pemerintah dan perhubungan itu, paling-paling mereka mengurus-urus kita udah lama 50%, 20%. Karena kita ada hubungan, Pak. Satu sisi kita urus perizinan juga melalui mereka. Terus yang kedua, perpanjangan izin juga dari pemerintah. Itu hal-hal yang nanti kita punya prediksi kenapa 30% bisa ke angka 20% untuk kenaikan harganya. Mungkin itu dari saya, Pak, sekedar sharing aja. Intinya kami mewakili Organda dari Jogja dan juga mungkin seluruh Indonesia juga harapan kami bisa naik 20%. Terima kasih, Pak. Nama saya Dio Warman dari Kementerian Sekretariat Negara Kedeputian Bidang Lingkungan Kebijakan. Kebetulan yang akan saya tanyakan ini tadi baru saja disebut, baru saya melanjutkan apa yang disampaikan dari Organda. Jadi memang dari pembahasan termasuk juga tadi dari Pak Wiwi dari BI juga mengingatkan bahwa selain dampak dari penyesuaian BBM ini dari telepon juga tarif angkutan gitu ya. Meskipun tadi juga pemaparan Pak Imawan juga dari survei terhadap tiga kelompok, ada satu kelompok yang tidak memiliki kendaraan gitu ya. Meskipun mereka juga menggunakan kendaraan, jadi subsidinya secara tidak langsung gitu ya. Kecuali mereka yang sama sekali tidak menggunakan angkutan umum. Jadi poin saya memang tadi kalau Organda menginginkan kenaikan BBM karena kenaikan BBM ini menjadi justifikasi untuk menyesuaikan tarif angkutan. Beda dengan misalnya kenaikan beras atau yang lain, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menaikkan harga angkutan. Dan spiral efeknya memang lebih besar ketika kenaikan BBM ini mempengaruhi tarif angkutan dan harga-harga lainnya. Jadi mungkin juga dari pembahasan seminar yang sama sebelumnya, Pak Rimawan menawarkan bauran kebijakan, bukan hanya penyesuaian tapi juga ada kebijakan yang lain ya, termasuk juga tadi juga disebut bagaimana menata sistem transportasi massa gitu ya. Tujuannya sama seperti harapan BI, bagaimana agar kenaikan tarif ini tidak terlalu besar gitu kan. Termasuk juga ini juga tanggung jawab pemerintah gitu ya. Mungkin konversi ke gas, tapi kalau kita lihat dari rencana P4S itu kan lebih banyak raskin. Oke, untuk pangannya sudah, kemudian untuk pendidikannya melalui penambahan BSM sudah, kesehatan dan kesehatan ibu dan anak melalui PKH sudah, kemudian juga ada yang air minum gitu ya, dan spam maupun sumber air minum lainnya. Tapi untuk transportasi kelihatannya malah untuk yang konversi ke gas, penyediaan konverter itu justru budgetnya dipotong gitu ya, budget di kementerian gitu ya. Jadi wamennya sudah berganti, semangat untuk konversi ke gas akhirnya juga menurun gitu ya. Jadi mungkin juga bisa dilakukan studi lebih lanjut bagaimana caranya agar mungkin kenaikan BBM ini agar tidak berdampak lebih luas. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Menko Perekonomian memikirkan dua harga gitu ya, agar harga angkutan umum itu tidak meningkat sehingga itu tadi. Itu mungkin dasarnya, meskipun prakteknya sulit gitu ya. Tapi mungkin ada pemikiran lain bagaimana caranya agar seperti ini kenaikan tarif angkutan ini
bisa lebih diminimalkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan makroekonomi, perlambatan, mungkin juga perlambatan ini terjadi di seluruh dunia gitu ya. Mungkin ada yang membaik, mungkin ada yang tidak. Tapi concern saya satu terkait dengan survei Asia Nielsen untuk yang indeks keyakinan konsumen, itu kan kita disebutkan nomor 1 sekarang, mengalahkan India gitu. Memang survei ini respondennya adalah golongan menengah yang punya akses internet gitu ya. Dan di situ juga disebutkan bahwa mereka memiliki keyakinan di Indonesia gitu ya. Karena mungkin job security-nya masih terjamin gitu ya. Meskipun job creation-nya terbatas gitu ya, tapi mereka yang disurvei itu ini saya minta komentar gitu ya, minta pandangan apakah hasil IKK dari Asia Nielsen ini kredibel atau tidak gitu ya. Memang job security-nya untuk golongan menengah bisa dibilang cukup baik gitu ya. Kenaikan gaji UMR meningkat gitu ya, meskipun juga digugat oleh pengusaha, tapi di golongan menengah juga kan kenaikan gajinya cukup signifikan termasuk pegawai negeri gitu ya. Sementara inflasinya stabil gitu. Dan kemudian juga katanya saving Indonesia kalau menurut survei itu tertinggi di dunia juga gitu. Jadi mohon komentar untuk yang nomor 2 itu. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih.